Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda semua berada, apabila diajukan satu pertanyaan kepada umat Islam berkaitan dengan surah Al-Fatihah dan sholat, apa hukumnya membaca surah Al-Fatihah dalam sholat? Insya Allah mayoritas umat Islam, bahkan boleh jadi seluruh umat Islam akan menjawab bahwa membaca surah Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Siapapun yang sholat tidak baca surah Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Ini insya Allah jawaban mayoritas umat atau bahkan seluruh umat ketika ditanya apa hukumnya membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Apakah jawaban itu sudah benar? Saudaraku yang berbahagia, ada dua hadis yang sepintas tampak bertolak belakang. Satu hadis menegaskan bahwa sholat tidak baca surah Al-Fatihah tidak ada sholat. Hadis yang kedua sebaliknya memerintahkan siapapun yang sholat baca Quran. Baca Quran yang paling gampang buat dia, tidak harus surah Al-Fatihah. Dan kedua hadis itu sama-sama riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis yang pertama yang mengandung penegasan bahwa sholat tidak baca surah Al-Fatihah tidak ada sholat. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat, liman, untuk siapapun orang, lam yaqra, yang tidak membaca Fatihatil kitab, pembuka Al-Quran, surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 756, Imam Muslim 394, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Lalu hadis yang kedua yang tidak mengharuskan baca Al-Fatihah, namun mengharuskan membaca Al-Quran, surah apapun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa dakhala rajulun summa shalla summa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam wa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Faraja'a yusalli kama kana shalla. Summa sallama faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli salasan. Faqala ya Rasulullah ma uhsinu ghaira fa'allimni. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 756,
Imam Muslim 397, Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Menyusullah masuk seorang sahabat. Lalu sang sahabat itu mengerjakan sholat. Rupanya sholatnya diperhatikan oleh Rasul. Selesai sholat, sang sahabat menghadap Rasul, dia ucapkan salam, Rasul jawab salamnya, dan Rasul langsung bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Lalu sang sahabat yang tidak disebutkan namanya tadi kembali mengerjakan sholat sebagaimana sholatnya yang tadi. Lalu dia kembali menghadap Rasul, dia ucapkan salam, Rasul kembali perintahkan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali kok sholatnya dianggap salah terus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sang sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haq ma uhsinu ghairah fa'alimni wahai Rasul, demi Allah yang mengutusmu dengan misi kebenaran, aku nggak tahu sholat yang benar harus bagaimana, tolong ajari aku. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat yang benar kepada sang sahabat. Bagaimana Rasul mengajarkan? Qala, beliau bersabda, idza qumta ilas shalah, jika kamu sudah siap, sudah berdiri untuk mengerjakan sholat, sudah mantap menghadap kiblat, fakabbir, laksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah Al-Qur'an yang mudah buatmu. Di sini Rasulullah tidak mengharuskan Al-Fatihah. Pokoknya bacalah Al-Quran yang mudah buatmu. Saudaraku yang berbahagia, dari 2 hadis yang tampak bertolak belakang ini, akhirnya para ulama fikih dalam menyimpulkannya pun berbeda-beda. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, di sana didokumentasikan perbedaan yang ada terkait dengan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ulama Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah berpandangan bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah merupakan rukun sholat. Siapapun yang sholat tidak baca Al-Fatihah, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Berdasarkan hadis yang pertama. Pendapat kedua ulama Al-Hanafiyah, mereka berpandangan bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat, melainkan kewajiban sholat. Dalam istilah ulama Al-Hanafiyah, ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Rukun, bahasa lainnya, fardu. Fardu ini yang tidak sah sholatnya. Sedangkan wajib, tidak masalah kalau toh tidak baca, sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna. Kenapa ulama Al-Hanafiyah berpandangan seperti ini? Karena di surah Al-Muzammil ayat terakhir, berkaitan dengan sholat, Allah perintahkan di sana, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang mudah buat kamu. Ayat Quran, bacalah Al-Quran yang mudah buat kamu. Dan ayat ini sejalan dengan hadis kedua tadi, ketika Rasul mengajarkan sholat yang benar kepada seorang sahabat. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah buatmu, tidak harus Al-Fatihah. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari 4 mazhab, 3 mazhab berpandangan membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah rukun sholat. Siapapun yang sholat tidak baca Al-Fatihah, tidak ada sholat. 1 mazhab, mazhab Hanafi berpandangan bahwa membaca Al-Fatihah bukan rukun sholat. Rukun sholat membaca Al-Quran surah apapun. Yang terbaik memang membaca Al-Fatihah.
Ini untuk menambah pengetahuan kita bahwa ternyata tidak seluruh ulama berpandangan dalam sholat membaca Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Tapi mayoritas madhab berpandangan Al-Fatihah dalam sholat merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya sholat kita. Bagaimana seandainya kita makmum tahu-tahu imamnya Al-Fatihahnya kacau balau? Apa hukumnya sholat kita? Dan apa hukumnya sholat si imam? Insya Allah pembahasan tentang itu akan ada di majlis berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.